Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Amin, puji Tuhan. Ketika saya ke Ambon 5 minggu yang lalu, Pastor Pierre memberi saya judul sharing, Coronavirus siapa takut? Itu judul saya ketika itu. Tetapi sekarang, ketika itu penderita di Indonesia baru sekitar 200 sekian ketika itu. Sekarang sudah mencapai 8.200 sekian. Justru karena sekarang sudah semakin meningkat, saya mau katakan, topik yang mau saya ambil sekarang adalah Coronavirus, we are the winner. Kita adalah pemenang, kita umat pemenang. Amin saudara-saudara. The winner, ini adalah topik judul yang mau saya bawakan pada hari ini pada sharing saya. Dan ini flyer yang dibuatkan oleh Pastor Jerry, The Winner, dan di situ ada foto saya dalam kostum normal. Saya mau tambahkan sekarang kostum saya seperti ini. Sekarang saya juga berperang dalam profesi saya, dan kostum prajurit saya adalah kostum seperti ini tiap-tiap hari. Nah, saya akan mulai sedikit flashback. Bagaimana awal mulanya kondisi yang sekarang mencekam kita. Di 31 Desember ketika itu kita sedang ibadah malam tahun baru dan ada permainan, sukaria. Ketika itu ada satu klaster di Wuhan yang terkena penyakit yang asing yang kita katakan pneumonia berat Wuhan. Tanggal 7 Januari nama dari virus itu mulai diperkenalkan, yaitu virus corona. Gambar virusnya agak tertutup ya dengan box ini, tapi mungkin masih terlihat gambar virusnya. Itu virus corona, warnanya magenta. Warnanya itu cakep, kelakuannya nggak cakep. Tanggal 13 Januari mulai muncul di Thailand, 16 Januari mulai muncul di Jepang, 20 Januari mulai muncul di Korea, dan tidak lama kemudian seluruh dunia terkena, termasuk Indonesia. Dan para ahli mengatakan bahwa sebetulnya angka-angka yang muncul itu bukan jumlah yang sebenarnya. Karena pada fenomena gunung es kita lihat bahwa yang muncul di permukaan itu kan yang diperiksa dan ketahuan. Masih banyak lagi yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan. Diperkirakan sebetulnya penderitanya jauh lebih besar. Karena itu sebetulnya kita berhadapan memang dengan masalah nyata yang berat. Dan Indonesia mulai pertama kali ada kasus di tanggal 1 Maret, 2 orang ketika itu, dan tanggal 14 Maret dinyatakan bencana nasional. Ketika itu kehidupan kami di rumah sakit berubah total. Ini saya pernah tayangkan gambar ini. Biasanya saya kalau kerja kan seperti ini. Saya sering melakukan pemeriksaan ini pada pasien-pasien yang sesuai bidang saya, bidang hati dan saluran cerna. Sekarang di rumah sakit kostum saya seperti ini, tertutup dari atas ke bawah dan pelindung wajah berlapis-lapis. Kalau ada yang friend di Facebook saya atau di Instagram saya mungkin lihat posting saya terakhir, betapa tidak enaknya pakai APD lengkap seperti ini. Tidak nyaman. Dan ditambah lagi dengan harus sangat hati-hati. Itu di rumah sakit. Di luar masyarakat juga tidak nyaman. Hari pertama begitu dikatakan bencana nasional, langsung ras di mana-mana. Suami saya pernah belanja, kok kosong, rak-raknya kosong di supermarket. Diras, semua orang panik, semua orang takut. Dan yang agak saya bingung, masker lenyap, cari-cari masker nggak ada, hand sanitizer juga lenyap. Beberapa hari sebelum saya berangkat ke Ambon, saya pesan ke Pastor Pierre, bisa nggak disediakan 1 box masker, 1 botol hand sanitizer untuk acara kita supaya untuk keamanan? Oh bisa, kata Pastor. Besoknya Pastor kabarin ke saya, nggak ada tuh. Padahal ketika itu di Ambon belum ada kasus. Belum ada kasus, tapi masker sudah lenyap, hand sanitizer sudah lenyap. Karena apa? Karena kepanikan. Dan dokter-dokter satu demi satu juga berguguran. Ketika menjelang saya berangkat ke Ambon, belum banyak yang meninggal. Sekarang saya sudah 40-an. Ketika itu masih sedikit. Tapi semua itu sudah cukup untuk membuat saya merasa takut. Semua dokter ketika itu merasa takut. Betapa tidak? Orang-orang dilarang keluar rumah supaya jangan ketularan. Tapi kami harus ke rumah sakit tiap-tiap hari. Bertemu dengan orang-orang yang potensial membawa virus. Kita
siapa yang membawa virus, siapa yang tidak. Siapapun yang kita temui ada risiko membawa virus, sehingga risiko untuk tertular pasti ada. Karena itu semua dokter memang merasa ketakutan. Dan ternyata saya itu di pengumuman bencana kan tanggal 14 ya. Ternyata saya baru menyadari bahwa seminggu kemudian saya ada jadwal pelayanan ke Ambon. Ini menjadi dilema besar bagi saya. Sebetulnya Ambonnya sendiri saya tidak takut. Ambon kan belum ada kasus, tapi perjalanan naik pesawat selama 4 jam itu resiko besar karena pesawat itu kan tertutup. Tidak ada sama sekali udara bisa keluar masuk. Jadi satu orang saja membawa virus dalam pesawat itu, siapapun bisa tertular. Jadi pesawat resiko besar. Biarpun kita pakai masker bedah, tapi masker bedah kan tidak 100% melindungi. Ketika itu saya masih menggunakan masker bedah saja, belum menggunakan N95. Nah, saudara-saudara, saya berada dalam pertempuran di hati saya ketika itu, di pikiran saya ketika itu. Bertempur, pergi atau tunda. Sebetulnya saya mau pergi karena saya tahu itu perintah Tuhan. Saya tahu ketika Bapak Gembala menjadwalkan saya pergi ke Ambon, itu masih awal Januari. Kan nggak tahu ketika itu bahwa kemudian akan seperti ini, kan nggak tahu. Dan kenapa saya pikir saya harus pergi? Karena tema yang diberikan Pastor Pierre adalah menyampaikan bagaimana Ambon, Maluku menyiapkan diri menghadapi coronavirus supaya tidak tertular bagaimana. Jadi saya mau menyampaikan edukasi yang penting. Dan saya juga diberikan Bapak Rohani tema bagaimana menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Dan itu sangat diperlukan saat ini. Sangat diperlukan, topiknya sangat relevan untuk pergi. Tetapi banyak yang menyuruh saya tunda. 6 bulan lagi aja, 9 bulan lagi aja, demi keamanan. Lalu ada lagi yang bilang gini, pendeta bukan jaminan loh. Ada pendeta yang tertular, bahkan ada pendeta yang wafat karena coronavirus. Ya, ketika itu saya juga mulai berpikir, aduh, iya juga ya. Nanti kalau saya sudah gaya-gaya, sempat terpikir bagi saya udah gaya-gaya sok berani, tahu-tahu ketularan kan saya akan malu. Sempat terpikir bagi saya itu. Saya berada pada dilema, sebenarnya kehendak Tuhan itu yang mana? Karena saya percaya kalau saya melakukan kehendak Tuhan, pasti Tuhan tolong, pasti. Tapi yang kehendak Tuhan itu yang mana? Karena pendeta pun ada yang tertular loh. Jadi yang kehendak Tuhan yang mana? Saudara, sebenarnya di awal Juni tahun lalu, saya ada share firman di Gesim, waktu itu masih di Hotel Maharaja, tentang the will of God. Dan ketika itu, saya membawakan Efesus 5 ayat 17 sebagai ayat utama. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari ayat ini dibedakan, dipertentangkan dua kondisi. Yang satu bodoh, yang satu mengerti kehendak Tuhan. Artinya, kalau saya gagal untuk menangkap kehendak Tuhan, saya bodoh. Betapa memalukannya kalau saya sampai masuk dalam kumpulan orang bodoh. Aduh, masa saya masuk dalam kebodohan? Tapi yang mana kehendak Tuhan? Nah, ketika itu Pastor Pierre kirim saya 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. 2 kali Pastor Pierre kirim ini kepada saya. Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Saya langsung pada kalimat paling terakhir. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Ini kalimat tambahan di chat WhatsApp-nya. Sebagai pelayan firman, kita harus perhatikan ini. 1 teladan, 2 ajaran. Artinya apa? Jangan cuma pintar ngomong, tapi teladan hidupmu orang lihat loh. Waktu saya sharing the will of God, ngomongnya mah enak. Ketika saya betul-betul menghadapi pertanyaan kehendak Tuhan yang mana, saya merasa itu pilihan yang berat. Ya, ketika itu saya menyadari kalau sampai saya salah mengambil keputusan, orang melihat loh teladan, orang melihat loh kelakuan saya, ajaran saya orang melihat, kelakuan saya, teladan yang saya berikan orang juga melihat. Awasi dirimu, kata firman, kata Paulus kepada Timotius, awasi dirimu. Jangan sampai kata-katamu nggak cocok sama teladan yang kau berikan. Ini adalah slide saya ketika share the will of God. Kapan kita butuh untuk mengerti kehendak Tuhan? 1, ada masalah berat. 2, ada pilihan sulit. Nah, saat itu saya benar-benar dalam kedua-duanya. Masalah berat, jelas. Masalah berat, semua kalangan medis semua sedang menghadapi hari-hari yang berat. Pilihan sulit, jelas pilihan sulit. Pergi atau tidak? Semua sama-sama
Untuk pergi ada alasan, untuk tidak pergi juga ada alasan. Tapi yang mana kehendak Tuhan, kembali ke situ. Lalu kemudian saya buka lagi slide saya ketika share itu, ada 3 poin untuk tahu how to know the will of God. Bagaimana untuk tahu? Pertama, cari janji Tuhan. Kedua, selidiki janji Tuhan. Ketiga, ambil keputusan, berubah. Saya sekarang mulai dari pertama, cari janji Tuhan. Saya cari janji Tuhan untuk bisa memutuskan kehendak Tuhan yang mana. Bapak Rohani langsung kirim saya Lukas 10 ayat 19. Saya yakin Bapak Rohani tahu pergumulan saya yakin betul. Tanpa saya minta, langsung kirim. Deklarasikan. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Dan konteks dari firman Tuhan ini saya baca baik-baik, hanya berlaku untuk orang yang pergi misi memberitakan Injil kabar baik. Gak berlaku untuk semua orang ternyata. Hanya untuk orang-orang yang pergi misi. Saya balikkan ke saya, kamu mau ngapain? Aman, misi. Berarti ini berlaku untuk kamu. Ya, saya mulai punya kekuatan untuk mengatakan kehendak Tuhan saya pergi. Karena dikatakan dia kasih kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kalau bagi kami sebagai dokter, kekuatan menahan penyakit menular itu namanya imun, kekebalan tubuh, imun tubuh. Karena virus kan tidak ada obatnya. Virus tidak ada obatnya. Dengan antibiotik tidak akan mati. Imun kita lah yang bisa melawan dan membunuh virus itu. Imun kita. Nah, saya percaya kekuatan itu, kekuatan untuk menahan kekuatan musuh itu, imun untuk menahan kekuatan musuh itu diberikan kalau saya pergi untuk misi. Poin kedua dari slide saya, selidiki janji Tuhan. Nah, saya mau menyelidiki Lukas 10 ayat 19 ini. Selidiki janji Tuhan. Bapak Rohani membantu saya memberi arahan. Dia bilang ini, perhatikan konteks dari firman Tuhan itu. Ditujukan kepada murid-murid Tuhan, bukan kepada semua orang, bukan kepada semua yang berbondong-bondong ikut dia ketika dia mengajar di atas bukit, bukan, hanya kepada murid. Lalu apa kualifikasi murid? Murid itu yang seperti apa? Murid itu sudah melewati berbagai seleksi. Tidak ada orang bisa masuk sekolah nggak seleksi dulu, nggak ada, pasti ada seleksi dulu. Dan selama masa pemuritan ada pembelajaran, ada pelatihan, ada pengajaran, bahkan bisa ada mungkin hal-hal yang terasa, ada yang dihajar, mungkin ada yang digajar, mungkin bisa dihukum, bisa, murid bisa dihukum kalau dia sampai melakukan kesalahan. Itu semua dalam proses pemuritan. Apakah saya murid Tuhan? Saya kembali pada saya sendiri. Kamu murid Tuhan? Saya bilang, ya, pada saya sendiri. Saya murid Tuhan. Saya sudah diajar, saya sudah dilatih, dan saya percaya bahwa memang kehendak Tuhan untuk pergi melakukan kabar baik. Maka saya katakan, saya sekarang mulai melihat ini kehendak Tuhan. Lalu Bapak Rohani melanjutkan, hubungkan dengan Lukas 10 ayat 3, pergilah aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Kalau kita pikirkan dengan akal sehat manusia, anak domba masuk ke tengah-tengah serigala, apa yang terjadi? Pasti dia binasa, pasti. Tapi kenapa murid-murid Tuhan ketika diutus ke dunia untuk menyampaikan kabar baik, berhasil menyampaikan misi Tuhan, bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan? Kenapa? Berarti mereka tidak dibinasakan oleh dunia. Kenapa? Mbak Rohani melanjutkan bahwa jaminan hidup orang percaya itu bukan hanya pada kuasa yang kita terima dari Allah. Kita terima kuasa dari Allah, ya. Tetapi selain itu, selain kuasa, ada jaminan kita adalah kehadiran gembala. Kehadiran gembala. Jadi waktu domba diutus ke tengah-tengah serigala, gembalanya juga ikut loh di situ, hadir. Makanya serigala tidak bisa membinasakan domba itu. Makanya domba itu bisa melakukan tugas yang diperintahkan kepadanya. Makanya murid-murid Yesus di masa itu bisa melakukan tugas-tugas yang diberikan, betapapun bahayanya situasi yang mereka hadapi pada saat itu. Karena gembalanya ikut, Tuhan ikut beserta kita. Maka Bapak Rohani menulis di kalimat terakhir, terlalu sering dan akan terus saya katakan bahwa kekristenan bukanlah hanya orang-orang yang hidup dari Allah saja, berkat kan dari Allah, tapi hidup bersama Allah. Kemana saya pergi Allah ikut.
dari slide saya. Pertama, cari janji Tuhan. Kedua, selidiki janji Tuhan. Ketiga, berubah, ambil keputusan. Maka saya katakan, saya harus memutuskan bahwa kehendak Tuhan adalah saya pergi. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 12, kalau percaya kepadaku, harus melakukan apa yang aku lakukan. Dan pada kalimat terakhir dari postingan Bapak Rohani saya highlight, keraguan-raguan kita dalam menghidupi dan menerapkan firman adalah indikasi dari ketidakakuratan percaya kita pada pribadi Allah. Wow. Kalau saya dengan mudah kan kita bilang, aku percaya. Ngomong aku percaya gampang, tapi begitu kita dihadapkan pada pilihan, begitu kita melihat kenyataan-kenyataan yang berat, apakah kita tetap berani bilang aku percaya? Apakah kita mulai ragu-ragu dan mulai takut? Kalau kita mulai ragu-ragu, kita tidak akurat percayanya. Saat yang sama Pastor Pierre kirim chat ini. Padahal mereka berdua gak janjian ya. Tapi Pastor Pierre chat saya begini, kita sering merasa tidak pernah menyangkal Tuhan kok. Yang menyangkal Tuhan itu kan Petrus. Menyangkal lalu ayam berkokok kukuruyuk. Petrus itu, kita kan bukan. Kita tidak nyangkal, tetapi ketakutan dan kekhawatiran adalah bentuk nyata penyangkalan kita terhadap firman. Oke, saat itu saya putuskan, saya sekarang yakin kehendak Tuhan untuk saya pergi. Karena saya membawa misi Allah, saya memberitakan kabar baik, dan saya percaya saya akan dilindungi, saya akan dijaga, saya akan diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh, dan saya pasti kembali dengan selamat. Sudah 2 minggu sekarang sudah minggu kelima, saya tetap sehat, saya tetap tidak kekurangan suatu apapun, karena saya percaya perlindungan ilahi itu ada pada saya. Saudara, kita berada dalam pertempuran bukan hanya ketika menghadapi coronavirus, bukan. Coronavirus itu musuh ya, tapi dia hanya bisa membinasakan tubuh. Coronavirus hanya bisa membinasakan tubuh. Ada musuh lain yang bisa membinasakan roh dan jiwa kita. Roh dan jiwamu, itu yang sebenarnya musuh kita. Itu yang harus kita lawan setiap hari. Paulus berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Perjuangan kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu musuh kita yang sebenarnya. Karena itu, jangan sampai kita merasa, oh ini yang terlalu berat, penyakit wabah ini terlalu berat. Yang lebih berat adalah kita harus bisa mengalahkan roh-roh jahat di udara. Kita harus bisa mengalahkan kedagingan kita. Kita harus bisa mengalahkan setiap strategi iblis yang berusaha menarik kita keluar dari ekosistem Tuhan. Itu peperangan kita yang sebenarnya. Karena saya bicara tentang peperangan, saya membuka sedikit tentang sejarah-sejarah perang. Dan saya berkenalan dengan Jenderal Sun Ce. Ini di Tiongkok katanya ini jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Melebihi Hitler, melebihi Genghis Khan, melebihi siapapun katanya. Saya kan bukan bidang saya. Nah, Jenderal Sun Ce selalu mengatakan, untuk mau menang kamu harus bisa menganalisa dengan baik, dengan akurat kekuatan diri, kekuatan musuh, medan perang, dan cuaca. Itu kata Jenderal Sun Ce. Dan ketika itu Bapak Rohani, pas saya lagi membaca itu, Bapak Rohani kirim ini di chat saya pribadi dan juga di chat Gesim. Bapak Rohani berkata, musuh mengaum, kita harus balas mengaum. Kita memang sedang dalam peperangan. Balas mengaum, jangan lari, jangan sembunyi, apalagi ketakutan. Kita balas mengaum. Ini chat Bapak Rohani. Ini pesan profetik dari seorang hamba Tuhan, putra putri gemuruh. Aku mendengar iblis sedang mencoba untuk menutupi aumanmu, anakku. Aku menjadikanmu berani seperti seekor singa, meraung bersama raungan raja. Kekasih Tuhan, kamu telah melihat ribuan orang dengan topeng menutupi mulut mereka. Di alam nyata sekarang kita pakai masker, ngomong gak bisa, ngomong susah. Di alam roh, iblis mau kita juga punya roh yang membisu, roh yang gak bisa ngomong tentang firman. Seperti terlihat di alam nyata, demikian pula di alam roh spiritual. Musuh ingin membuatmu diam, membuatmu kewalahan dengan ketakutan, sehingga
menjadi singa yang tertidur. Aku memanggilmu untuk saat ini, anakku. Aku telah memanggilmu untuk mengaum bersama aku dalam iman. Ini luar biasa. Ini sungguh-sungguh membuat saya menyadari bahwa oke, kita dalam peperangan dan kita harus menganalisa kekuatan kita dan kita harus menganalisa kekuatan musuh. Strategi musuh apa? Kita harus tahu supaya kita bisa berperang. Saya akan mengambil kisah dari sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka pernah kalah, mereka juga beberapa kali menang dalam pertempuran karena mereka tahu kekuatan mereka dan mereka tahu kekuatan lawan. Ini kalau lihat gambar ini, kalau yang ngajar sekolah minggu pasti tahu, oh ini adalah cerita tentang 12 pengintai. 12 pengintai ini kisahnya adalah ketika bangsa Israel sudah siap untuk memasuki tanah Kanaan, tapi tanah Kanaan kan masih dikuasai oleh berbagai bangsa ketika itu. Lalu Musa bilang mengutus 12 orang pengintai mewakili tiap-tiap suku, jelajahi, lihat seperti apa nanti cerita, katanya gitu. Pulang dari pengintaian, yang 12 orang ini terbagi dua. Yang 2 orang, Kaleb dan Yosua, jawabannya berbeda, tapi yang 10 bilang apa? Yang 10 bilang, kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dannya ini yang susah. Kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Luar biasa bagaimana 10 orang ini menilai diri mereka. Padahal mereka bersama Allah yang hidup. Mereka sudah menjalani perjalanan dari Mesir sampai ke Kanaan, melihat berbagai macam mukjizat, melihat bagaimana tiang awan dan tiang api menyertai mereka. Mereka masih bilang kami ini belalang. Bayangkan, mereka gagal untuk mengetahui kekuatan yang ada pada mereka, maka mereka fail, gagal, kembali ke padang gurun 40 tahun. Kisah yang kedua, beberapa generasi kemudian, ketika itu Israel sudah menjadi kerajaan, sudah menguasai tanah Kanaan. Raja yang pertama Saul sedang berkuasa, datang musuh mau menyerang Filistin, dan pahlawan yang gagah perkasa, semua tentu tahu cerita ini ya, Goliat. Dan ketika itu Daud mewakili kubu orang Israel mau melawan Goliat. Kalau kita lihat secara fisik ini pasti nggak imbang banget. Ya menang Goliat lah kemana-mana gitu ya. Tetapi ini sudah pernah disaringkan Bapak Rohani di chat group, dan buat saya ini emang luar biasa. Apa yang membuat Daud bisa menang? Pertama, dia langsung menunjuk kelemahan musuh. Dia langsung menunjuk kelemahan Goliat. Dia katakan, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Dia bilang, Goliat lu boleh besar, lu boleh hebat, tetapi lu gak punya Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup maha kuasa, tidak akan ada kekuatan dunia yang bisa mengalahkannya. Dan Daud berkata, siapa orang Filistin ini yang berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud dan pasukan Israel, dalam kacamata Daud, dalam pemahaman dan keyakinan Daud adalah barisan daripada Allah yang hidup. Dia dengan jitu bisa mengungkapkan kekuatan dari dirinya. Kekuatan dari dirinya adalah ada Allah bersama-sama dengan dia. Maka kita sudah tahu ceritanya, Daud dan pasukan Israel memenangkan pertempuran. Beberapa generasi berlalu, kita masuk ke zaman raja-raja. Ketika itu Raja Israel diserang oleh Raja Aram, tapi gagal melulu karena ada Nabi Elisa. Nabi Elisa selalu memberitahukan penyerangan Raja Aram karena diberitahu oleh Tuhan, sehingga Raja Aram dendam sama Elisa, maka dia mengepung Elisa. 2 Raja-Raja 6, 14-17. Maka dikirimnyalah ke sana, dikirimnyalah itu Raja Aram mengirim ke sana kuda kereta tentara yang besar, dan sampai sesudah mereka mengepung kota itu. Ketika pelayan Abdi Allah, pelayan Elisa bangun dan melihat tentara dan kuda sudah mengepung kota itu, dia ketakutan dan dia bilang, celaka Tuanku, apa yang akan kita perbuat? Elisa menjawab, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Nah, Elisa melihat dia punya kekuatan besar, tapi bujangnya nggak melihat. Bujangnya hanya melihat kekuatan musuh. Kekuatan yang ada pada mereka, bujangnya nggak tahu. Maka Elisa bilang gini, Tuhan, bukalah matanya supaya ia melihat. Ternyata kita perlu minta Tuhan buka mata saya, supaya saya tahu kekuatan yang ada pada saya. Begitu
matanya dibuka oleh Tuhan, si bujang melihat ternyata ada kereta kuda berapi pasukan yang begitu besar di sekeliling mereka yang ada di pihak mereka, dan kita tahu akhirnya pada peperangan ini melawan Aram, Israel, Raja Israel dan Elisa keluar sebagai pemenang. Saat kita tahu kekuatan kita, saat kita tahu kelemahan lawan, kita keluar sebagai pemenang. Di Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengalami pertempuran. Semua pasti tahu cerita ini. Ada tiga ujian yang dilontarkan oleh iblis, dan ketiga-tiganya dia menang. Karena apa? Karena dia selalu mengucapkan firman. Dia selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Firman adalah pedang roh untuk bisa melawan, menyerang, mengalahkan setiap strategi, setiap kekuatan musuh. Harus mengandalkan firman untuk bisa mengalahkan musuh. Maka Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Kita, kata Jenderal Sun Tzu, kalau mau menang harus tahu kekuatan musuh, harus tahu strategi musuh. Nah, ini dialami oleh Elisa dan Raja Israel ketika Aram berusaha untuk menyerang mereka. Ini ceritanya di 2 Raja-Raja 6:8-10, nanti baca di rumah. Sekarang pada di rumah ya, baca sudah selesai ibadah ini karena saya membaca semuanya akan memakan waktu. Tapi kemungkinan besar kalau kita rutin baca Alkitab kita tahu cerita ini. Yang membuat pasukan Aram datang mengepung Elisa karena Elisa berkali-kali menggagalkan penyerangan Raja Aram terhadap Israel. Raja Aram bikin strategi, oke, kita nyerang dari sini. Tuhan bilang ke Elisa, Elisa sampaikan ke Raja Israel langsung mengantisipasi, gagal. Lalu Raja Aram, oke, sekarang ganti strategi, strateginya begini. Tuhan bilang ke Elisa bilang ke Raja Israel sudah tahu, maka mereka mengantisipasi, gagal lagi. Berkali-kali Aram gagal menyerang Israel karena strategi mereka selalu dibukakan kepada Israel melalui Nabi Tuhan. Dan itu adalah firman, itu adalah kekuatan firman, itu adalah rahasia firman, itu adalah gunanya untuk kita tahu firman, karena firman membukakan strategi musuh yang menyerang kita. Strategi musuh. Apa sih strategi musuh kita sebenarnya? Kalau kita tahu strategi musuh, kita sudah tahu musuh kita ya, kedagingan, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa alam yang gelap ini, itu musuh kita. Strateginya apa sih? Supaya kita tahu nih, biar kita jangan sampai terjebak di strateginya. Pertama, musuh kita selalu berusaha menjauhkan kita dari pertemuan ibadah. Saya mengenal beberapa orang, dikit aja dia nggak suka sama seseorang pengurus gereja, langsung dia nggak mau ke gereja itu. Tersinggung. Saya mengenal beberapa orang seperti itu. Itu adalah strategi iblis. Di Lukas 8:29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan orang jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Orang yang kerasukan itu dibelenggu, tapi ia dapat memutuskan segala pengikatnya dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat sunyi. Setan selalu berusaha menarik orang ke tempat-tempat sunyi, apalagi sekarang kita semuanya saling jaga jarak. Jadi orang sudah banyak kesepian sekarang, udah banyak bosan, kesepian, sunyi. Gampang sekali buat iblis untuk menarik siapapun keluar dari persekutuan ibadah. Dan kalau sudah keluar, sudah tidak ada dalam persekutuan ibadah yang ada firman, yang ada pengajaran yang benar, yang ada makanan rohani, gampang sekali iblis membinasakan. Luar biasa strategi iblis, membuat orang keluar dari persekutuan ibadah. Paulus berkata, Paulus tahu strategi iblis itu. Maka Paulus berkata kepada jemaat Ibrani, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Karena dari zaman dulu sudah ada. Strategi iblis ini sudah bekerja dari zaman dulu. Dari zaman jemaat di Ibrani sudah ada orang-orang yang biasa begitu. Kesal dikit langsung gak mau gereja, kesal dikit langsung menyerang pendeta, kesal dikit langsung menjelek-jelekkan majelis. Itu strategi iblis. Lalu dia memisahkan diri, tidak mau ikut dalam persekutuan bersama. Saudara, kalau kita sedang bersama-sama sekelompok orang yang sama tujuannya, maju bersama, tiba-tiba di depan ada musuh,
kita bersama-sama pasti akan lebih kuat menghadapi musuh itu. Bayangkan kalau satu orang melepaskan diri, keluar, jalan sendirian di hutan. Betapa rawannya kondisi orang itu. Begitu gampangnya musuh membinasakan dia. Atau jangan-jangan orang itu mau beralih ke pihak musuh. Kita nggak tahu. Orang yang memisahkan diri sangat bahaya. Maka Paulus bilang, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi kita orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Ada dua pilihan, mengundurkan diri dan binasa. Pilihan lain, percaya dan beroleh hidup. Hati-hati, saya menyerukan kepada semua jemaat Gesim. Jangan gampang-gampang mengundurkan diri. Jangan gampang-gampang meninggalkan gereja. Jangan gampang-gampang menyalah-nyalahkan pendeta atau tim gembala. Hati-hati, ini strategi iblis. Mengundurkan diri, binasa. Jangan pernah mengundurkan diri dari persekutuan yang kita sudah tahu ada firman di sini, ada pengajaran yang benar di sini. Strategi kedua, memancing pertengkaran. Oh, sekarang pertengkaran naik daun loh. Lah, kenapa kok bisa? Ini faktanya. 2 hari saja work from home, data di kepolisian, kecelakaan sih nggak ada, orang diam di rumah ya. Tapi pertengkaran rumah tangga, langsung melejit sangat tinggi angkanya. Ya gimana nggak gampang bertengkar, pagi, siang, sore, malam, lihat dia lagi. Akhirnya masalah-masalah kecil bisa jadi pertengkaran. Kata Paulus kepada Timotius apa? Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Kadang-kadang kita cuma sekedar ngobrol, tapi nggak penting. Lama-lama jadi bertengkar. Hati-hati, itu strategi iblis. Biasakan kalau ngomong, yang kita omongkan itu firman. Yang kita omongkan itu berkat Tuhan. Yang kita omongkan itu apa-apa yang memberkati orang lain. Kita bisa terhindar dari pertengkaran. Amin, saudara. Strategi yang ketiga, membutakan mata rohani. Ingat waktu sharing Pastor Rio pas Paskah. Kenapa dalam perjalanan ke Emmaus kedua murid itu tidak bisa melihat Yesus? Padahal Yesus itu kan mereka sudah lihat selama 3,5 tahun. Kok nggak bisa mengenal? Matanya ditutupi oleh sesuatu sehingga dia nggak bisa melihat. Karena ketika itu mereka begitu ketakutan. Ketakutan membuat mereka tidak bisa mengenal itu Yesus. Bujang Elisa waktu melihat pasukan Aram begitu banyak, dia tidak bisa melihat kalau di pihak mereka juga ada pasukan berkuda yang begitu besar. Dia nggak bisa melihat karena matanya masih tertutup. Ini strategi iblis. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu yang membutakan matamu. Ilah zaman dulu itu mah patung berhala ya, patung Baal yang disembah-sembah. Sekarang kita kan nggak ada patung Baal di rumah kita nggak nyembah-nyembah patung kok. Tapi ilah zaman ini itu apa? Apapun yang membuat kita lebih tertarik daripada kita kepada Tuhan, itu ilah zaman ini. Hartamu, hobimu, keakuanmu, ingin banget supaya dipuji, padahal kita harus meninggikan Tuhan. Itu semua ilah zaman ini yang membuat orang menjadi buta dan tidak bisa melihat bagaimana iblis berusaha untuk menjatuhkan dia. Strategi yang keempat, mencuri, membunuh, membinasakan. Saya sering banget mencuplik ayat ini karena ini memang sangat relevan dengan kondisi, dengan setiap saya melayani pasien. Saya selalu pakai ayat ini, Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pada orang yang sakit, saya katakan, Tuhan menciptakan manusia sehat. Tuhan memberikan Bapak Ibu kesehatan. Kenapa sakit? Karena iblis mencuri kesehatan itu. Kenapa miskin? Iblis mencuri berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan. Kenapa ketakutan? Iblis mencuri damai sejahtera itu. Orang hidup dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam kekurangan, dalam sakit penyakit jasmani. Karena pencuri itu memang mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jangan sampai kita buka celah untuk iblis masuk. Dia pasti mencuri. Saya katakan waktu sharing di Ambon, kenapa kalau malam kita kunci semua pintu, kunci semua jendela? Karena kita nggak mau buka celah maling masuk. Celah dibuka, maling masuk. Hati-hati, jangan buka celah. Buka sedikit saja celah, iblis langsung masuk, mencuri, membunuh, membinasakan. Strategi yang kelima,
mendakwa. Iblis selalu mendakwa kita di hadapan Tuhan. Dan aku mendengar Wahyu 12 ayat 10. Suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuatan Dia, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang malam di hadapan Allah. Iblis terus mendakwa kita. Karena itu, jangan sampai kita menyimpan dosa. Setiap dosa yang sudah kita lakukan, langsung akui, langsung bereskan di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa berdiri dengan keyakinan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi saudara, hati-hati. Saya mengenal beberapa teman, sangat mudah mengaku dosa. Iya, aku minta ampun sama Tuhan kok. Tetapi ternyata dia Kristen tomat. Apa tuh tomat? Tobat, kumat, tobat, kumat, tobat, kumat. Sekarang dia mencela hamba Tuhan. Lalu dia minta ampun. Besok mencela lagi. Itu tomat. Tobat kumat. Saudara, Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Hati-hati, jangan melakukan pertobatan tomat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Hati-hati, strategi iblis. Keenam, menipu. Oh jelas, iblis itu penipu dari awalnya. Adam Hawa aja ditipu sama dia ya. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iya, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah dusta dan bapa segala dusta. Orang berbohong, berbohong, berdusta itu kan mudah banget. Anak kecil baru mulai bisa ngomong, nggak ada yang ngajarin, bisa berbohong sendiri kok. Karena apa? Karena dalam daging memang manusia selalu cenderung untuk melakukan habit of sin. Dan itu iblis. Habit of sin itu dari iblis. Hati-hati, siasat iblis menjatuhkan kita, karena dia sendiri adalah bapak dari segala pendusta. Sekarang kita sudah tahu strategi. Apa? Satu, menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah, keluar dari gereja. Dua, memancing pertengkaran, masalah kecil langsung jadi besar. Ketiga, membutakan mata rohani, jadi kita tidak bisa melihat Tuhan itu maunya apa. Keempat, mencuri, membunuh, membinasakan. Kelima, mendakwa, hati-hati jangan jadi Kristen tomat. Dan keenam, menipu. Kita sudah tahu strategi musuh. Apa kata Jenderal Sun Tzu? Kita untuk menang, pertama harus tahu kekuatan musuh, strategi musuh, lalu kita kemudian harus tahu kekuatan kita. Apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Kata Paulus pada jemaat Efesus, ambillah, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perlengkapan senjata Allah sudah tersedia, tinggal diambil. Apa itu? Perisai iman, ketopong keselamatan, baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut Injil damai sejahtera, pedang roh yaitu firman Allah. Itu harus kita ambil supaya kita bisa mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Bisa melawan, bukan hanya bertahan tapi juga melawan. Tapi Bapak Rohani kirim ini. Banyak orang Kristen asal copot Efesus 6, 10, 17 ini. Kenakan senjata Allah, tapi tidak pernah sedia dibentuk. Hati-hati. Anak kecil tidak bisa memegang senjata. Anak kecil tidak bisa memanfaatkan perisai. Anak kecil tidak bisa dikasih kasut untuk memberitakan Injil dan mencetak, tidak bisa. Hanya Kristen yang dewasa rohani, yang sudah dilatih, dibentuk, diajar, didisiplin, yang bisa mengambil dan memakai perlengkapan senjata Allah. Karena itu pastikan kita adalah orang-orang Kristen yang sudah dibentuk, yang sudah dilatih, yang sudah diajar, dan yang siap untuk memberitakan Injil. Maka kita bisa memakai perlengkapan senjata Allah itu. Nah, sekarang kita sudah tahu strategi musuh. Kita sudah tahu siapa musuh, kita sudah tahu strateginya, kita sudah tahu perlengkapan yang kita miliki. Lalu kita mau berperang, ya Tuhan sudah kita berperang kok. Satu lagi yang kita jangan lupa, Tuhan
memberikan begitu banyak firman untuk memberkati saya pribadi dan kita semua. Yesaya 30 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda yang menggeram untuk mempertahankan mangsanya dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Tuhan ikut berperang bersama, makanya orang Kristen, kata Bapak Rohani, selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Ingat yang tadi ketika dia mengatakan, aku mengutus kamu sebagai domba ke tengah-tengah serigala, gembala itu ikut hadir, gembala itu ikut. Kita tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Tuhan ikut berperang. Saudara, kita sudah tahu kita dalam peperangan. Kita sudah tahu siapa musuh kita. Siapa musuh kita? Kedagingan. Kalau buat kami saat ini, musuh yang kami rasakan sehari-hari di alam nyata adalah coronavirus. Sebetulnya yang kami rasakan. Tapi sekali lagi, coronavirus hanya membinasakan tubuh. Banyak musuh lain di alam roh yang bisa membinasakan jiwa dan rohmu, dan itu yang jauh lebih penting untuk kita kalahkan. Musuh di alam nyata yang bisa membuat kita keluar dari ekosistem ilahi adalah habit of sin kita. Pertama, kemarahan. Kedua, mencuri, menyontek, anak sekolah, hobi-hobi nyontek. Ketiga, kemalasan, seperti pintu pada engselnya, demikianlah si pemalas pada tempat tidurnya. Mau ibadah online jam 10 kurang 3 masih di tempat tidur. Tiba-tiba ujung-ujung gak mandi gak apa, langsung duduk. Padahal kita harus mempersiapkan fisik kita, doa dulu, mandi dulu. Ketakutan membuat membutakan mata rohani, membuat orang murid Tuhan tidak bisa melihat bahwa itu ada Tuhan. Iblis selalu membuat kita merasa ketakutan terhadap situasi sekarang. Hati-hati, habit of sin. Malas membaca firman. Setiap kali saya tanya pada murid-murid saya, siapa yang tiap hari baca firman? Jarang sekali ada yang angkat tangan. Padahal Tuhan mau kita siang malam merenungkan Tauratnya. Hati-hati. Ini musuh kita. Kemalasan untuk membaca firman. Hati-hati. Tidak mau ikut kata gembala. Sepertinya sih saya punya seorang teman begini. Dia kalau nyanyi puji Tuhan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa, aku percaya, aku cinta engkau, Yesus, I love you Jesus. Begitu firman tentang Maleakhi perpuluhan, dia langsung bilang gini, alah, hamba Tuhan selalu ngomong soal perpuluhan. Perpuluhan lagi. Hati-hati. Kalau kita bilang I love you Jesus, apapun perintah Tuhan kita harus love juga. Kita harus cinta juga perintah Tuhan, termasuk memberikan persembahan. Jangan sekali-kali kita membantah perintah Tuhan dan punya sikap tidak mau melakukan perintah Tuhan. Hati-hati. Semua itu habit of sin yang membawa kita keluar dari ekosistem ilahi. Semua itu habit of sin yang membuat kita kalah dalam pertempuran. Sesudah kita tahu strategi musuh, mengenakan perlengkapan senjata, berperang bersama dengan Tuhan, dan kemudian kita menang dalam satu sesi, apakah urusan selesai? Tidak selesai di situ. Karena apa? Kita lihat, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ketika Yesus diuji, dicoba oleh iblis, ia mundur daripadanya, lalu menunggu waktu yang baik. Yesus aja masih mau diuji ulang, dicoba ulang sama iblis, dijatuhkan lagi sama iblis. Apalagi kita. Makanya orang Kristen gampang banget menjadi orang Kristen tomat. Tobat kamu, karena iblis selalu datang lagi, menghajar lagi. Hati-hati, berjaga-jagalah. Kembali 1 Korintus 5 ayat 8, ini pernah saya sharekan beberapa kali. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati, saudara menang sekarang, jangan kira itu sudah selesai. Iblis terus mencari kesempatan lain untuk menjatuhkan saudara. Hati-hati.
terus berjaga-jaga. Dan kata firman, ada jaminan kemenangan kalau kita tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah artinya tunduk kepada setiap firman-Nya. Setiap firman yang diucapkan oleh hamba Tuhan atau setiap firman yang kita baca dari firman tertulis, kita mesti terima amin. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada firman Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ini jaminan kemenangan buat kita. Tunduk pada Allah, lawan iblis. Tunduk kepada Allah tapi kita ngibrit ada iblis, itu kan juga itu salah. Harus kita bisa melawan iblis dan dia pasti akan lari daripada kita. Bapak Rohani menulis, fakta natural tidak boleh abaikan fakta supranatural. Sebab siasat iblis saat ini di era pandemi ini berusaha supaya orang terus dalam ketakutan. Itu siasat iblis. Kita harus lawan iblis dan kita harus yakin kalau kita tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari daripada kita. Bukan cuman coronavirus musuh kita, tapi juga semua habit of sin yang tadi, kemarahan, kemalasan, keakuan, ke segala macam sifat daging kita, itu kita harus kalahkan, dan itu hanya bisa saat kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis dengan firman. Paulus berkata kepada jemaat di Roma, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ini ayat ini sangat populer sebetulnya. Lebih dari pemenang ada lagunya. Karena Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita dibilang lebih daripada orang-orang yang menang? Menang aja udah luar biasa kan? Dalam pertempuran lalu menang itu udah luar biasa. Ini lebih. Apanya yang lebih? Lebih dari orang yang menang. Di ayat berikutnya, Rasul Paulus melanjutkan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik ini maupun itu, maupun ini maupun itu, banyak lagi yang dibanding-bandingkan Paulus, ujungnya apa? Tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Kita melekat pada Allah, melekat pada kasih Allah, dan itu membuat kita lebih dari orang yang menang. Allah menyertai kita, kita hidup bersama Allah, itu akan membuat kita selalu lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, saudara. Saya sampai pada kesimpulan. 1. Kita harus sadari bahwa kita tiap-tiap saat berada dalam pertempuran. 2. Kita harus sadar siapa lawan kita. Kedagingan kita, roh-roh jahat di udara, dan strateginya apa? Menarik kita keluar dari persekutuan ibadah, memancing pertengkaran, dan lain-lain. Ketiga, kita harus mengidentifikasi kekuatan kita. Kita bersama Tuhan, ambil perlengkapan senjata, kita maju bersama Tuhan, dan kita yakin kita akan menjadi pemenang. Sebelum saya tutup dalam doa, saya mau tampilkan lagu perjuangan saya dalam bekerja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Ini saya pakai double masker dan pakai 95, pakai face. Dalam nama Yesus, suara keluar susah, dalam nama tapi saya tetap mau mengatakan COVID dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kitalah pemenang. Amin. Kita pemenang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami menyadari bahwa kami berada dalam pertempuran. Tiap-tiap hari Tuhan, bukan hanya coronavirus musuh kami. Kami sebetulnya berhadapan dengan musuh yang jauh lebih berbahaya, dengan roh-roh jahat di udara, dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan habit of sin, dengan keakuan kami. Kami berhadapan dengan kedagingan kami. Karena iblis selalu berusaha menarik kami dari ekosistem Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan, kekuatan, strategi yang digunakan oleh iblis untuk menarik kami, untuk mengalahkan kami. Dan kami sudah tahu Tuhan, kami punya kekuatan di dalam Engkau, kami punya perlengkapan senjata Allah, dan Engkau berperang bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, biarlah jemaat-Mu saat ini, semua yang mendengarkan firman pada saat ini, boleh koreksi diri. Boleh koreksi diri.
habit of sin yang masih melekat pada kami, yang masih sering menguasai kami, yang membuat kami keluar dari ekosistem Tuhan. Biar kami sadar siapa musuh kami, biar kami sadar apa yang harus kami lawan, biar kami sadar apa yang harus kami ubah dalam hidup kami, biar kami sadar bagaimana kami mengikuti ajaran dan pelatihan Tuhan agar bisa menggunakan senjata Allah, senjata untuk melawan si iblis. Perlengkapan senjata Tuhan. Kami mau menjadi anak Tuhan yang dewasa rohani, yang dilatih, dibentuk dan sanggup menggunakan senjata perlengkapan senjata-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau berjuang bersama-sama dengan kami, dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu hari ini terus bekerja dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Kami bisa keluar sebagai pemenang dalam setiap masalah yang kami hadapi, karena Engkau Allah adalah Allah pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.